Halo, 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 welcome back to my channel. Kembali lagi nih teman-teman sama aku. Dan sudah lama banget kita tidak jalan-jalan bareng ya teman-teman di channel aku. Nah, kali ini aku bersama dengan keluargaku, mama dan kakakku ingin melakukan road trip ke Dieng, Jawa Tengah. Nah, sebenarnya sih untuk tujuan akhir kita itu mau ke Jogja nih teman-teman, tapi kita mampir dulu di Dieng untuk merasakan sensasi glamping di Dieng, lebih tepatnya glamping Dieng Sunrise Point. Jadi sesuai namanya, nanti pagi-pagi tuh kita bisa lihat view sunrise dari tempat menginap kita. Nah, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman gimana sih rute ke Dieng itu seperti apa sih? Rute lewat mana sih yang aman, nyaman, tanjakan yang gak gitu menyeramkan tapi view-nya tetap bagus. Nah, di video ini aku akan sharing sedikit bagaimana caranya dan lewat rute yang mana agar teman-teman ini bisa nyaman dan tetap happy untuk road trip ke Dieng. Nah, jadi teman-teman mungkin yang sering dengar atau yang lagi mau ke Dieng itu mungkin lihat beberapa review di YouTube atau di sosial media. Perjalanan ke Dieng itu seperti apa, tanjakannya curam tapi pemandangannya super duper bagus. Apalagi yang namanya tol Kayangan tuh teman-teman, itu banyak banget yang merekomendasikan untuk ke Dieng lewat situ teman-teman. Tapi di balik view-nya yang sangat amat menakjubkan, itu memang ada banyak rintangan melanda sih teman-teman infonya. Dan belum lama ini sih kalau nggak salah tuh ada korban ya teman-teman ya. Jadi ada mobil Fortuner atau Pajero tuh sempat kebalik di arah Dieng. Aku nggak tahu itu tepatnya jalurnya di sebelah mana, tapi infonya sih memakan korban jiwa. Jadi untuk menghindari itu, aku dan keluarga sebelum berangkat itu kita coba untuk explore dulu nih teman-teman. Jadi kita cek di YouTube review-review rute menuju Dieng, rute yang ekstrim, rute yang aman, nyaman, tapi tetap view-nya bagus. Nah, ini teman-teman nonton di sini. Jadi, aku memulai perjalanan ini dari kota Serang, teman-teman. Tepatnya di gerbang tol Serang Timur. Nah, dari awal itu aku tidak atau belum setting maps atau Waze, teman-teman. Jadi, aku baru mulai setting maps itu waktu aku sudah sampai di kira-kira di Cikampek atau Cipali gitu, teman-teman. Karena kan dari Serang ke Cikampek, Jakarta, itu kan tinggal lurus doang ya teman-teman ya. Jadi aku ikutin jalan, ikutin petunjuk. Saat aku sampai di Cikampek Cipali, aku baru setting Google Maps atau Waze itu ke arah Kajen. Jadi nanti mapsnya itu mengarahkan kita ke keluar tol Pekalongan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu langsung search di maps itu langsung Dieng, itu sangat amat besar kemungkinan untuk teman-teman diarahkan ke jalur yang aku maksud tadi, which is jalur yang kurang nyaman atau tanjakannya mungkin curam, terjal, dan lain-lain. Nah, jadi aku kasih tips ke teman-teman untuk search Google Maps-nya atau Waze-nya itu bertahap teman-teman. Kalau misalkan di Google Maps atau di Maps lainnya itu kan ada fitur pit stop ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa menetapkan tujuan dengan beberapa poin gitu. Nah, ini keluar tol Pekalongan teman-teman. Jadi once teman-teman itu setting tujuannya ke Kajen, jadi nanti diarahkan keluar tol Pekalongan. Nah, dari tol Pekalongan ini pokoknya ikutin maps terus deh teman-teman. Ini di Tugu 0 ya, Tugu titik 0 Kajen. Kemudian pokoknya teman-teman ikutin maps. Nanti setelah teman-teman sampai di titik akhir di Kajen itu, lalu teman-teman searching lagi nih Google Maps Linggo Asri.
Nah, ikutin jalan kemudian ke arah Linggo Asri, Banjarnegara. Asri. Nah, oh deket banget ya dari itu. Nah, ini kita sudah sampai di perbatasan Linggo Asri. Nah, dari keluar tol Pekalongan Kajen tadi tuh nggak jauh ya teman-teman. Dan di sini sudah bisa dilihat view-nya hijau-hijau, jalannya juga nyaman, lebar, nggak yang sempit gitu ya teman-teman. Jadi kita masih menikmati perjalanan, walaupun awal-awal memang aspalnya agak nggak rata ya teman-teman. Wow. Nah, kalau melewati rute ini itu tikungan atau tanjakannya nih masih bisa ditolerir lah. Mungkin yang teman-teman biasa road trip ke Puncak, Ciwidey, Pangalengan, itu ya mirip-mirip lah kayak gini. Masih bisa ditolerir gitu, masih nggak deg-degan amat gitu ya teman-teman. Ya enjoy lah teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mungkin bawa orang tua, itu kan mungkin gak nyaman ya kalau misalkan bawa ke jalur-jalur yang ekstrim gitu. Nah, ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk ajak orang tua, nenek, kakek, oma, opa untuk road trip ke Dieng. Ya, ini view-nya sudah mulai kelihatan. Nanti di video berikutnya tonton terus teman-teman, view-nya akan lebih bagus lagi. Nah, di sini banyak monyet, teman-teman. Monyet. Enggak. Itu di situ juga. Oh. Wow. Ini jalan baru. Langitnya bagus, awannya dekat. Gas. Pom bensin. Pas ini duitnya banyak. Ukuran apa kecil-kecil. Pilihlah aku yang mampu. Ngedadahin dia. Katanya orang mama video kirain video ini. Pasti kata dia orang kota ini udah pernah lihat. Baik-baik. Dia jadi ada Oh iya, setelah teman-teman sampai di Linggo Asri tadi, itu lanjut setting maps lagi ke titik 0 Dieng, Wonosobo. Jadi nanti mapsnya ini mengarahkan teman-teman ke titik 0 Dieng. Nah, jalurnya nih seperti ini teman-teman, nyaman kan?
Kalau kata reviewer yang review rute jalanan ini sih, infonya mereka bilang kalau ada jalanan yang mulus, kenapa harus yang bergerujulan gitu. Oh, ada yang goes. Oh, bapak gue. Gila. Itu di goes tadi teman itu. Iya, Gila. Ngapain sih? biarin kayak mati. Ngapain sih lewat-lewat gitu? Pencapaian kak, senang kalau berhasil. Mau sehat banget. Sampai dia kayak begitu tuh kita nggak kelihatan apa-apa. Jadi perjalanan ini tuh kita ditemani oleh view-view yang sangat amat indah ya teman-teman. Dan di sini juga banyak goeser-goeser yang menikmati jalur menuju Dieng. Nah, siapa nih teman-teman yang suka berburu elevasi mungkin bisa coba bawa sepedanya ke sini. Nah, view-nya seperti ini teman-teman. Bagus ya. Aku sepanjang jalan itu kita tidak nyalakan AC, jadi kita buka jendela, nikmati udara segar. Nah, di sini kita sudah sampai di tempat tujuan. Nah, kebetulan aku nginep di Sikapuk Hills, teman-teman. Jadi di glamping Dieng Sunrise Point. Nah, di sini sudah sampai. Jadi kita sempat bingung sih, ternyata parkirnya itu nanti diarahkan ke tempat parkir nih sama yang jaga. Nah, dari tempat parkirnya itu sih jalan kaki ya ke tempat glampingnya. 2.700 itu Satu mobil. satu mobil ke tempat wisata. Berhenti. Iya. Ini memang depan pinggir jalan amat ya? Tapi enak kak ke tempat-tempat wisata zona 1 tuh mana aja. Alhamdulillah kita sudah sampai, jadi 4:30 dari Serang Sengaja Timur biar kelihatan. itu kita sampai Dieng pukul 2 siang. Jadi cukup cepat ya teman-teman, alhamdulillah lancar. Nah, ini view-nya itu sangat amat indah. Kita belum sampai di glamping, jadi ini tempat parkirnya. Kita lumayan bawa banyak barang. Oke, kita jalan kaki itu nyebrang ke seberang parkiran ke tempat glamping. Ini kalau nggak salah waktu video ini dibuat itu suhunya udah 16 derajat loh teman-teman, padahal masih siang. Nih jalan setapak menuju glamping. Nggak gitu jauh sih teman-teman, lumayan lah untuk glamping di Dieng dengan view yang sangat amat indah. Nah, ini aku sudah sampai di glamping Dieng Sunrise Point. Nah, di sini kita check-in dulu, teman-teman. Tempat check-in nih barengan sama kayak kafeteria gitu kali ya. Nah, ini view-nya
bagus, tapi waktu siang itu awan dan kabut nih udah mulai turun, jadi view-nya nih nggak gitu kelihatan teman-teman. Nah ini suasananya. Selamat datang di camping ground. Oke, kita sudah selesai check-in dan sekarang kita turun ke area glamping. Nah, di sini aku dan keluarga itu nginap di kamar atau glamping atau tenda tipe deluxe teman-teman. Jadi ada 3 tipe di sini, tipe standar, tipe deluxe, dan tipe family. Nah, untuk aku kapasitas 3 orang itu ada di deluxe dengan harga 700.000 per malam. Nah di bawah situ ada kolam renang, tapi kolam renangnya bukan air panas teman-teman, jadi dingin. Nah ini kita lihat kondisi di dalam tendanya. Di dalam tenda ini ada 2 kasur, ada selimutnya nih dikasih 2 lapis, ada anduk 2. Kemudian ada smart TV, ada air mineral 3 botol, ada lengkap lah pokoknya teman-teman. Ini suasananya. Ini waktu aku datang sih masih sepi ya, karena kan masih siang, mungkin yang lain masih di jalan, tapi gak lama sih yang lain udah mulai pada datang sih teman-teman. Hari ini full semua untuk tendanya. Nah, di sini ada teh dan kopi juga disediakan. Untuk TV sudah smart TV ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nonton Netflix, YouTube, itu bisa di sini. Tapi selama di sini sih aku lebih banyak di luar tenda ya, menikmati pemandangan yang ada. Nah ini view dari atas. Jadi ini kan namanya glamping Dieng Sunrise Point ya teman-teman. Jadi nanti pas pagi-pagi subuh-subuh itu di situ tuh kita bisa lihat view sunrise teman-teman. Nah nanti kita lihat ya. Nah ini kondisinya masih cerah. Ini adik-adik banyak yang berenang, tapi aslinya nih dingin banget loh teman-teman. Gimana teman-teman, bagus nggak view-nya? Kalau aku sih betah ya, gak mau pulang. Awalnya sih aku pikir malam-malam akan serem, tapi kita lihat nanti. Nah, jadi itu disediakan kursi dan meja lipat untuk kita duduk menikmati view-nya. Nah, kebetulan kan untuk tenda aku nih mengarahnya gak langsung ke bawah ya. Jadi di depannya itu disediakan ayunan, jadi enak banget teman-teman. Nah ini kondisi saat sore hari, awan kabut sudah mulai turun. Suhu juga sudah semakin mendingin. Nah ini aku coba jalan sore-sore sih di sekitar parkiran motor. Itu ada kebun carica, buah khas dari Dieng. Nah ini suasana kabut sudah mulai turun teman-teman, beda kan sama yang tadi. Tapi udah nggak asupnya tadi. Nah ini suasana malam hari, kabut. Jadi kabutnya ini hilang timbul ya teman-teman, tapi lebih banyak berkabut sih daripada enggak gitu ya. Udah bisa kelihatan lah teman-teman. Ini dingin banget teman-teman, aku lupa ini berapa, kira-kira di 12 derajat deh kalau nggak salah ya. Karena dingin banget. Nih aku coba jalan-jalan untuk menikmati udara segar dan melihat situasi. Nah, ini yang lain juga banyak yang masih masuk di dalam tenda, karena di dalam tenda nih memang lebih hangat sih daripada di luar.
Mama. Ayo kita muter. Satu, dua, tiga. Nah, di sini juga disediakan ya, kalau misalkan teman-teman nggak bawa makanan, itu kita bisa barbecue di sini. Itu ada paket-paketnya, jadi kita nanti bayar lagi. Kemarin sih aku bayar paket yang 150.000 ya, teman-teman. Kayak lumayan lah buat ganjel-ganjel. Nah, ini kabutnya kalau lagi tebel nih seperti ini, kayak di mana gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada api unggun. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghangatkan badan itu bisa di sini. Nah, ini suasana malam hari di Glamping Dieng Sunrise Point. Nyaman ya, teman-teman. Jadi, menurut teman-teman gimana? Worth it gak sih 700.000 per malam? Menurutku sih ini sangat amat worth it ya, teman-teman. Worth to try pokoknya. Soalnya bener-bener nyaman, apalagi view-nya yang luar biasa deh pokoknya. Oke, sekarang sudah pagi lagi. Ini pukul 5.15 pagi. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Di pagi hari itu langit sangat amat cerah, tidak ada awan, tidak ada kabut karena awannya masih di bawah. Itu lihat ada awan di situ, kita di atas awan, teman-teman. Jadi benar kata orang-orang, Dieng negeri di atas awan. Nah, itu pemandangan Gunung Sindoro kelihatan dari sini. Nah, itu awan di situ, teman-teman. Kita ada di atas awan dan itu matahari sedang berusaha untuk naik ke atas langit. Di sini sih dari tadi aku subuh tuh udah banyak banget orang yang udah bangun dan HP-nya udah standby time lapse, teman-teman. Nanti kita lihat ya time lapse-nya seperti apa. Nah, ini suasana pagi di Glamping Dieng Sunrise Point. Nah, ini time lapse untuk sunrise. Selamat menikmati. Oke, abis menikmati sunrise, kita menikmati sarapan pagi. Jadi di sini untuk sarapan kita disediakan oleh Glamping Dieng Sunrise Point. Dan ya, kita sarapan dengan view Gunung Sindoro. Nah, di sini disediakan sarapan soto dan juga buah semangka. Tak lupa dengan nasi hangat. Ini enak-enak banget, teman-teman. Jadi waktu pagi-pagi itu suhunya itu mencapai 9 derajat, teman-teman. Jadi sangat amat nikmat kalau kita makan sarapan hangat-hangat. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Nah, mungkin kalau teman-teman nginep di sini mungkin bisa coba juga ya untuk
jeep tournya. Jadi aku sempat coba sih ke beberapa destinasi menggunakan paket tour jeep yang disediakan dari glamping Dieng Sunrise Point. Nah, ini aku kasih cuplikan sedikit view-nya seperti apa saat kita tour jeep. Nah, ini gila sih. Gila sih, ini bener-bener cuci mata, refreshing. Kayaknya kalau cuman semalam sih kurang ya teman-teman. Cuman ya gimana, kita harus tetap terus membanting tulang. Oke, sekian. Semoga bermanfaat videonya. Sharing ya teman-teman pengalaman teman-teman menuju Dieng. Bye-bye.